Kerjasama antar kita, terutama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga dan ormas keagamaan yang besar seperti NU itu menjadi sangat penting. Yang masih mimpi jatuhkan presiden, simak kata Mahfud MD dan Said Agil, ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Banyak yang ingin presiden mundur dari jabatannya atau lengser. Keinginan ini sebenarnya sudah lama terpendam dan terus disuarakan meski kian hari kian sakit hati ini membayangkannya tiap malam tanpa tahu kapan akan terwujud. Di setiap isu panas yang beredar, terselip slogan presiden harus mundur. Ini membuktikan betapa stresnya otak mereka yang menginginkan itu terjadi. Yang terbaru adalah isu demo bertajuk Jokowi Endgame. Judulnya saja sudah cukup provokatif, tanpa penjelasan lebih lanjut. Isinya pasti agar presiden sadar diri dan mundur dari jabatannya. Dari percakapan grup WA yang beredar, isinya adalah target membuat kerusuhan. Sebenarnya tidak perlu jenius-jenius amat untuk mengatakan bahwa tidak segampang itu menurunkan presiden. Ada banyak faktor yang harus terpenuhi, sedangkan gerombolan itu terlalu halu. Ibarat ingin menebang pohon besar haruslah mengayunkan kapak berkali-kali hingga pohon tumbang. Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj menyebut Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan COVID-19. Hal ini dia ungkapkan menyusul munculnya provokasi di media sosial yang menggalang aksi demo memprotes kepemimpinan Jokowi. Said mengatakan Jokowi tak bisa dijatuhkan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti justru berusaha keras mengatasi pandemi. Said juga menegaskan warga NU tidak akan melengsarkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Pelengseran Presiden Gus Dur dulu bagi Said menjadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU dan karenanya tidak akan mereka lakukan juga di pemerintahan saat ini. Said mengatakan ada gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan kabinetnya. Dia menduga para pengganggu itu juga tahu bahwa tidak mudah melengsarkan Jokowi begitu saja karena sistem presidensial yang saat ini dijalankan. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan hal yang mirip. Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan COVID-19. Dia menegaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Sama pemerintah juga punya keyakinan kalau insya Allah pemerintah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan COVID. Karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan NU sependapat dengan ini. Jadi bagi yang bermimpi sampai ngiler berharap presiden bisa dilengsarkan, lebih baik siapkan hati baja anti sakit. Atau paling baik jangan halu, lama-lama nanti bisa gila. Presiden itu dipilih oleh mayoritas rakyat melalui sebuah proses panjang yang masif yaitu Pilpres. Melengsarkan presiden dengan harapan semudah minum air sama saja harus mulai periksa kejiwaan yang bersangkutan. Dan jangan lupakan para silent majority yang tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan bergerak kalau memang diperlukan. Kesabaran mereka juga ada batasnya. Kalau mereka sudah bergerak, sekelompok kecil pengacau ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, nangis di pojokan sambil teriak dizalimi. NKRI ini terlalu tangguh untuk digoyang oleh sekelompok kecoa, meski pemerintah tidak boleh anggap remeh terhadap mereka. Kita tahu ada kelompok besar yang berupaya merancang isu yang tujuannya memojokkan pemerintah. Mereka ini munafik karena memanfaatkan rakyat dan di belakang layar mereka terus membuat keributan. Kalau kalian lihat trending topik semalam, kalian pasti paham siapa. Akhir kata, bagi yang masih belum menyerah bermimpi melengsarkan presiden di tengah jalan, silakan saja. Asalkan jangan jadi gila dan berkeliaran di jalanan sambil joget, karena itu gak lucu. Mimpi itu gratis kok, tidak ada yang paksa, tidak ada pajak dan retribusi. Tapi kalau sudah berupaya mengganggu keutuhan NKRI, maka kalian akan melawan mayoritas rakyat yang masih sangat waras dan tak akan tinggal diam. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Dituding novel terpapar komunis, Amin Rais kena batunya. Ditulis oleh Jemima Mulyantri dari siwa.com. Orang tua yang tak layak dituakan, ada rasa miris saat membaca kalimat yang seperti itu. Sebuah kalimat yang menggambarkan keberadaan orang tua yang harusnya dijadikan panutan, namun kenyataannya justru sebaliknya. Sama sekali tak ada teladan baik yang bisa kita dapatkan darinya. Keadaan inilah yang saya lihat ada dalam diri Amin Rais. Sejak Amin Rais kalah bersaing dengan Jokowi dalam urusan Capres, hidup Amin Rais memang terlihat dikuasai kebencian terhadap Jokowi. Apapun yang dilakukan Jokowi, tak ada benarnya di mata Amin Rais. Tak cukup sampai di situ, Amin Rais juga kerap menghina bahkan memfitnah Jokowi. Dan berikut ini daftar kebencian Amin Rais pada Jokowi yang berhasil saya susun. 1. Amin Rais menyamakan Jokowi dengan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada yang punya hobi suka mabuk-mabukan.
Menurut Amin Rais, baik Estrada maupun Jokowi sama-sama dipilih sebagai presiden karena popularitasnya. Just info, Estrada adalah bintang film di Filipina. Terlihat jelas ada rasa iri dalam diri Amin Rais. Amin Rais yang merasa dirinya lebih hebat dari Jokowi, tapi namanya tak disebut sebagai kandidat capres, jadi frustasi lalu mengigau mengumbar kegeramannya pada Jokowi yang memang prestasinya jauh lebih populer daripada Amin Rais. 2. Amin Rais meragukan kompetensi kepemimpinan dan nasionalisme Jokowi. Menerangkan di bagian ini jadi lucu sendiri saking ngawurnya Amin Rais. Amin Rais meragukan nasionalisme Jokowi gara-gara Bu Mega saat menjadi presiden pernah menjual saham PT Indosat Tbk ke asing. Juga pembebasan utang pengusaha hitam. Mega saja bisa seperti itu, apalagi Jokowi. Begitulah kurang lebihnya tuduhan Amin Rais pada Jokowi. Ini jelas tuduhan ngawur. Bu Mega ya Bu Mega, Jokowi ya Jokowi. Saking bencinya pada Jokowi, semua jadi ditabrak gebyah uyah oleh Amin Rais. Ngawur total. Amin Rais juga meragukan kompetensi kepemimpinan Jokowi karena menganggap Jokowi hanya pencitraan saja. Dengan entengnya Amin Rais mengatakan jika di Solo itu yang bekerja hanya FX Rudi selaku wakil wali kota Solo. Anehnya, saat membahas kemiskinan, kemacetan, dan kekumuhan yang kata Amin Rais masih banyak di Solo, Amin Rais justru menyalahkan Jokowi. Ini jelas aneh. Tadi Amin Rais sendiri yang bilang jika selama ini FX Rudi lah yang bekerja. Kalau memang demikian ya berarti salahkan saja FX Rudi yang kerjanya tak becus karena Solo masih saja miskin, macet, dan kumuh di mata Amin Rais. Kan yang mengerjakan itu semua FX Rudi katanya. 3. Amin Rais melihat komunisme bangkit lagi sejak Jokowi jadi Presiden RI. Tak hanya itu, Amin Rais juga menyebutkan jika jalannya pemerintahan Jokowi didikte oleh mafia, Taipan, dan Cukong. Amin Rais juga menuduh Jokowi mengkriminalisasi ulama juga otoriter. Terkait tuduhan komunisme yang sampai saat ini dianggap Amin Rais masih mengintai Indonesia, Amin Rais bahkan sampai uring-uringan gara-gara ada petinggi Indonesia yang mengatakan bahwa komunisme tidak perlu lagi ditakuti. Komunisme di Indonesia itu sudah tidak ada. Sikap uring-uringan Amin Rais terlihat dari tanggapannya yang menyatakan jika cebong-cebong mengatakan tidak ada komunisme, itu adalah cebong kurang ajar. Lucu banget kan ya? Sampai segitunya Amin Rais emosi pada cebong yang selama ini selalu woles dikatain ini itu oleh gerombolan kadrun macam Amin Rais dan kroni-kroninya. Tapi, Tuhan itu maha adil. Jika selama ini mulut rusak Amin Rais bebas memaki dan menuduh Jokowi dengan segala macam tuduhan keji, hari ini kalimat-kalimat yang sama sekali tak menjadi berkat itu justru berbalik menimpa Amin Rais sendiri. Pernyataan Amin Rais bahwa tidak ada keterlibatan TNI Polri secara kelembagaan dalam kasus insiden penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020 dini hari lalu justru dianggap sebagai sebuah kebohongan oleh rekan seperjuangan Amin Rais, yakni gerombolan para kadrun pembenci Jokowi. FPI memang layak mencap-mencap menanggapi pernyataan Amin Rais yang seperti itu. Sebab posisi Amin Rais adalah sebagai inisiator tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Laskar FPI itu sendiri. Tak heran jadinya jika mantan Imam Besar FPI Rizik Syihab langsung bereaksi keras menolak pernyataan Amin Rais. Rizik menganggap pernyataan Amin Rais sebagai sesuatu yang merugikan, kontraproduktif, bumerang, serta blunder. Reaksi keras juga ditujukan oleh Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin yang menganggap Amin Rais tidak jujur terkait tidak terlibatnya TNI Polri dalam insiden penembakan 6 laskar FPI tersebut. Novel menduga Amin Rais telah mendukung tindakan berbau komunisme yang telah mengorbankan nyawa 6 laskar FPI. Sebab logika berpikir Novel menganggap hanya komunis yang merelakan nyawa dan tidak ada harganya demi kepentingan politik. Dalam kegeramannya, Novel menyodorkan dua pilihan pada kakek tua tersebut agar segera memberikan klarifikasi untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya atau TP3 dibubarkan saja. Jujur, saya jadi geli sendiri melihat kadrun gontok-gontokan sendiri seperti ini. Tuduhannya pun tak main-main, Amin Rais pembohong, Amin Rais komunis. Selama ini Amin Rais selalu menganggap dirinya yang paling jago, paling reformis, paling nasionalis, dan paling suci sampai tega menghujat Jokowi komunis, tidak nasionalis, dan berbagai macam tuduhan lainnya. Tapi kali ini si kakek tua kena batunya. Tuduhan komunis yang Amin Rais lemparkan pada Jokowi berbalik mengenai dirinya sendiri. Tragisnya, tuduhan komunis itu justru diucapkan oleh rekan seperjuangan Amin Rais sendiri. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, baik Jokowi maupun Amin Rais sama-sama dituduh komunis. Sekarang mari kita renungkan perbedaannya. Jokowi dituduh komunis oleh rival politik yang sangat membencinya adalah sesuatu yang sangat lumrah dilakukan oleh kaum pecundang yang tak mampu bersaing secara sehat. Namanya juga musuh. Tak heran kan jika tuduhannya ngawur membabi buta bawa-bawa komunis segala. Akan jauh berbeda keadaannya dengan Amin Rais yang dituduh komunis oleh rekan seperjuangannya sendiri.
kedekatan rival dan rekan seperjuangan jelas sangat berbeda. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, ucapan siapakah yang lebih layak dipercaya?